tapi saya sangat mencintai dia. Apakah menikahi wanita yang lebih tua itu adalah merupakan sunnah Rasul? Nah, silakan. Ya, subhanallah ya. Dibuat mata dengan pandangan yang berbeda. Gue sih nggak selera yang tua-tua. ABG dong. Iya. Ada orang yang, ABG mah ngajarinnya capek. Enakan yang tua-tua. Kita diajarin, Bo. Ya. Pandangan orang berbeda-beda, hati orang berbeda-beda. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua berpandangan ABG, loh kasihan yang tua-tua. Nggak laku. Gitu kan? Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di usia remajanya. Beliau belum pernah menikah. Masih bujang. Luar biasa kan? Menikah dengan seorang janda. Yang usianya terpaut. 25, Rasul 25, kamu 40 berapa tuh? Ayo, 15 tahun? 15 tahun. 15 tahun terpaut jauh, lebih tua sang istri. Tapi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena dua-duanya saling menghormati dan menghargai. Tidak karena Khadijah lebih tua, lalu kemudian semena-mena. Tidak karena Khadijah lebih kaya, lalu kemudian berbuat arogan, sombong. Tidak. Tapi Khadijah menghargai. Bagaimana mudanya Rasul, tetap Rasul adalah suaminya. Ya Allah. Nah, jadi mulia banget tadi tuh. Kalau ada seorang laki-laki tuh yang mau menikahi nenek-nenek 70 tahun. Itu bukan pokoknya lebih tua aja. Lebih tua ya. Lebih tua. Gitu kan. Dan jangan malu, jangan malu. Rasul sudah pernah mencontohkan itu. Kalau sudah cinta, sayang, ya apa boleh buat. Silakan, mangga, nggak usah peduliin lah. Orang mau ngomong apa, lebih mirip ibunya. Masih bagus mirip ibunya. Gue pikir mah mirip nenek gue gitu. Cuekin aja ya, anjing ngomong kafilah berlalu. Iya. Tapi apakah ini menjadi sunnah Rasul, Ustaz? Ya, bicara soal kesunahan, tidak juga jadi sunnah. Tidak jadi sunnah ya? Yang jadi sunnah adalah menikahnya. Menikahnya. Nah, menikah dengan yang tua dan yang muda, itu tidak menjadi sunnah. Tapi menikahnya, itu sunnah. Sunnah ya? Nah, silakan mau yang tua, mau yang muda, tadi selera. Allah bikin mata kita sama, tapi pandangan kita beda, hati kita berbeda. Disitulah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan lagi buat adik-adikku untuk bertanya dari sebelah kanan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Santi, saya mau bertanya, apakah di dalam Islam mengenal istilah puber kedua sehingga para pria suka melirik perempuan lain? Lalu apakah itu kodrat? Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa nanyanya udah puber kedua aja. Emang udah puber pertama, Neng? Oh, udah. Udah dong katanya ya. Baik, silakan Ustaz. Ya, puber pertama, puber kedua, puber ketiga itu kan perasaan ya. Ngerasa kayaknya pengen genit lagi deh kayak muda dulu. Parfum dipakai. Parfum. Wah, kalau perlu mandi itu parfum ya kan? Oh, trot. Ya. Kembali seperti masa muda. Nah, itu dianggap sebagai puber kedua atau ketiga. Sesungguhnya itu bisa menjadi pintu masuk setan. Untuk kemudian kita melupakan orang yang kita cintai. Apakah istri kita, apakah suami kita, lalu kemudian mencari perempuan lain, apalagi kalau sampai tidak sah. Nah, gitu kan? Nah, ini luar biasa. Nah, jadi berlindunglah kepada Allah, carilah jalan yang halal, nikmatilah apa yang ada, dan yakinlah bahwa ketika kita merasa untuk bergenit-genit ria, sesungguhnya itu adalah nyanyian setan. Baik, sekarang kita kembali lagi untuk angkat line telepon kita, sudah ada menghubungi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Yuk, sekali lagi. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Bunga dari Jakarta, Ustaz. Baik, Bunga. Silakan, Bunga. Saya mau curhat dong, Ustaz. Boleh. Saya punya pacar, tapi saya juga punya temen cowok yang bukan pacar saya. Saya sering curhat sama temen cowok saya itu. Apalagi kalau saya lagi ada masalah sama pacar saya, Ustaz. Nah, Ustaz, masalahnya sekarang saya lebih merasa teman saya inilah yang menurut saya lebih cocok dan pas dengan saya. Menurut Ustaz, cowok mana yang harus saya pilih, Ustaz?
Udah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ketawa-ketawa pasti sama ya masalahnya. Masalahnya sama kamu ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang disebut TTM ya, teman tapi mesra. Tapi bukan pacar. Lebih enak diajak curhat. Nah sekarang dia bingung nih, udah pacaran, tapi yang satu ternyata lebih enak diajak curhat. Silakan Ustaz. Saya harus pilih yang mana? Aduh, neng nyusahin. Yang pertama adalah nggak apa-apa kita memperbandingkan soal sifat dan akhlak di antara kedua cowok ini. Akhlaknya betul. Nah, itu kita perbandingkan. Kira-kira ini sama ini lebih bagus mana ya akhlaknya? Lebih bertanggung jawab mana ya kalau andai kata dia menjadi suami saya? Lalu bagaimana pendidikan dia terhadap anak-anak saya nanti? Perbandingkan itu. Nah, cuman ini kan kategori belum tentu objektif. Lalu kemudian Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita dalam kondisi dilema, berada pada dua pilihan untuk kita memilih salah satunya, maka lakukanlah sholat istikharah. Memohon kepada Allah agar supaya mudah-mudahan di antara dua yang menjadi pilihan kita ada satu yang Allah gerakkan hati kita. Terus lakukan itu, mudah-mudahan nanti Allah kasih jawabannya tuh. Nah, jadi minta sama Allah jawabannya apa? Silahkan lakukan istikharah setelah kita memperbandingkan dengan kriteria yang tadi sudah kita sebutkan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam persoalan agama dan akhlaknya. Ya, banyak yang bilang cinta pertama tidak akan mungkin ya, jarang sekali menjadi istri yang pertama. Benar gak? Kadang-kadang cinta pertama itu ya udah selewatan gitu ya. Ternyata jadi istri bukan orang yang pertama. Benar gak? Iya, kadang-kadang sering seperti itu. Mungkin sebelum janur melengkung mah gas aja dulu, pilih yang lain. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau sudah jadi istri, lalu kemudian ngelihat yang lain lagi, Ustadz saya mesti pilih yang mana? Ya pilih lakinya lah. Ya iya lah, udah gitu pasti kan? tutup buku kalau itu. Tutup buku udah close. Nah cuman kalau masih dalam segi taruf, siapa sih yang nggak mau dapat suami yang baik, yang mulia, yang bertanggung jawab? Siapapun pasti suka ya, pasti pengen ya. Nah ini curhatan para wanita-wanita, silakan kalian yang ada di atas tentukan pilihan kalian. Ya baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sudah nggak berasa sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kembali lagi nih Ustadz ya. Semua orang ingin menjadi idaman, betul ya? Ya, terutama idaman buat pasangan kita. Nah ini bagaimana supaya kita konsisten? Namanya manusia gampang bosan, bener gak? Ya, apalagi entah kalau misalnya udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai ruwet ya. Nah, gimana kita tetap konsisten dan menganggap menjadi idaman itu dalam merupakan ibadah? Silahkan Ustaz. Iya, yang pertama yakinlah setiap kita punya kelebihan dan setiap kita punya kekurangan. Baik kelebihan pada pasangan kita maupun kekurangan pada pasangan kita. Bersyukur dengan kelebihannya dan bersabar dengan segala kekurangannya. Yang kedua, terus tancapkan dan pupuk kecintaan ini dalam hati. Dengan kita melihat kelebihan yang pasangan kita miliki. Jangan selalu melihat kekurangannya, lalu memperbandingkan kekurangan itu dengan kelebihan orang yang kita lihat. Nanti pun kalau kita mendapatkan dia, pasti kita pun melihat kekurangan dia, lalu kita perbandingkan lagi dengan yang lain. Makanya mencintai hanya sebatas fisik, rugi. Rugi, karena fisik itu akan berubah. Kita tidak pernah tahu manusia. Hari ini cantik, kenceng, tahu-tahu udah gambler itu. Bener nggak? Udah peot. Ya kan? Terus kalau sudah peot begitu, apa kemudian cinta kita hilang? Kan tidak. Walaupun sudah kakek nenek, aku tetap sayang kamu. Nah, kita pengen yang begini ya. Iya. Amin insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga buat adik-adikku di sini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ada yang tidak berkenan nggak kata-katanya? Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini diamalkan seenggaknya dibagi bersama teman-temannya. Buat di-share. Aku habis dapat ilmu tentang ini loh gitu di Facebook atau di mana ya. Sehingga amal ibadah kita bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, sekarang pemirsa di rumah mungkin masih punya permasalahan atau masih bingung ya tentang wanita idaman, atau mungkin saat ini Anda masih mencari tentang wanita idaman ataupun sebaliknya. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda. Apabila Anda memiliki permasalahan yang sangat berat ya,
boleh Anda bubuhi nomor telepon Anda. Insya Allah kita akan telepon balik. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin daftar nonton acara ini, tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Insya Allah kami akan undang dalam waktu cepat. Dan kritik saran Anda kirimkan saja lewat SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda tanda pagar, umur Anda tanda pagar, komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388. Insya Allah hari ini menjadi hari yang penuh dengan rizki ya. Saya Ali Zainal undur diri. Insya Allah besok ketemu lagi di Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum